Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Adegia, Magister Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pengantar aplikasi komputer. Baik, di sini kita udah masuk ke slide materi. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi komputer. Apa itu aplikasi komputer? Ya, aplikasi komputer ini merupakan bagian dari perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Ya. Kemudian, mengapa kita harus belajar komputer? Keahlian komputer ini merupakan standar keahlian minimal yang harus dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja dalam masyarakat yang serba digital saat ini, ya. Yang kedua juga peranan komputer di dalam masyarakat ini, keputusan yang diambil saat ini memerlukan lebih banyak informasi, ya, dibandingkan dengan waktu yang udah lama, yang lalu, ya. Gejala ini muncul karena perkembangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat berjalan begitu cepat, ya, sehingga menuntut masyarakat ini mendapatkan informasi yang lebih banyak, ya, akurat, relevan, dan juga tepat waktu. Kemudian ada beberapa di sini komponen dari sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada hardware. Ya, hardware ini merupakan perangkat keras komputer. Contohnya printer, monitor, keyboard, dan juga mouse. Ya. Kemudian yang kedua ada software. Software ini merupakan perangkat lunak dari sebuah komputer. Apa aja contohnya? Perangkat lunak ini yang pertama adalah sistem operasi yang kita gunakan, lalu aplikasi serta program-program yang lain yang kita gunakan di dalam komputer, ya. Kemudian yang ketiga ada brainware. Brainware ini merupakan pengguna komputer, ya, atau manusianya itu sendiri, kita sebagai user komputer. Kemudian yang keempat itu ada prosedur dari sebuah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama berdasarkan aturan untuk menjalankan suatu sistem informasi. Yang kelima ada database. Database ini merupakan sebuah kumpulan data. Yang keenam itu ada komunikasi data. Ini perpindahan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian ada tipe aplikasi yang dikembangkan dalam aplikasi komputer. Yang pertama itu ada di industrial, ya. Yang kedua ada bisnis software. Yang ketiga ada edukasi, ya. Yang keempat itu ada kesehatan di medical software, kemudian ada database dan juga ada computer games. Jadi video business ini merupakan pengguna aplikasi komputer terbesar. Namun pada kenyataannya ini hampir semua bidang, ya, semua sektor ini memanfaatkan aplikasi komputer untuk mempermudah pekerjaan, ya, dan juga yang jelas mengikuti perkembangan di era teknologi saat ini. Kemudian ada jenis-jenis dari aplikasi komputer. Yang pertama ada enterprise software, ya. Ini menggambarkan kebutuhan proses aliran data organisasi, ya, umumnya dalam lingkungan distribusi yang besar. Contohnya itu ada finansial, customer relation management, dan juga supply chain management. Kemudian ada aplikasi setiap departemen yang fokus pada organisasi yang lebih kecil. Contohnya itu ada travel expense management dan juga IT helpdesk. Kemudian juga ada enterprise infrastruktur software. Ini menyediakan kemampuan-kemampuan umum yang diperlukan mendukung sistem informasi dari software. Itu contohnya ada database, email server, network, dan security management, ya. Kemudian juga ada informasi work software nih, menunjukkan kebutuhan individu untuk membuat dari pengulang informasi. Contohnya itu manajemen waktu, sumber daya, alat-alat dokumentasi, dan juga alat kolaborasi, ya. Juga ada content access software. Ini digunakan untuk mengakses konten tanpa editing, tapi juga bisa digunakan melalui untuk konten, ya, dan juga konten digital. Itu contohnya media player, web browser, dan juga browser game, ya. Juga ada education software yang berhubungan tentang software hiburan juga. Perbedaannya yang jelas cara-cara evaluasi dan materi yang ditampilkan, ya. Itu contohnya aplikasi pembelajaran multimedia. Dan juga ada simulasi, ini abstrak, kebutuhan penelitian, training, dan hiburan. Ini juga software untuk simulasi pengaturan lampu lalu lintas, ya. Juga ada media, ya. Media ini media menghasilkan media cetak, elektronik,
Ini contohnya grafik software, desktop, multimedia, dan lain-lain. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang menonton video ini. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.